Untuk mengetahui informasi terkini dari seleksi calon pimpinan KPK, kita bergabung dengan Feni Sinuraya. Feni, wawancara terbuka dengan 19 calon pimpinan KPK sudah selesai. Lalu apa tahapan selanjutnya yang akan dilakukan, Feni? Selamat sore, Livi dan juga saudara. Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh para pansel KPK ini terkait dengan 19 nama calon pimpinan KPK adalah menyeleksinya ataupun menyortirnya menjadi 8 nama untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. 8 nama yang nantinya akan diserahkan oleh pansel KPK ini nantinya akan bergabung dengan Busro Mukodas dan juga Robi Aryabrata. 2 nama yang sebelumnya telah melewati fit and proper test di DPR. Selain itu nanti Presiden baru akan menyerahkan dari 10 nama nanti akan disortir lagi 5 nama kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit dan proper test. Dan selanjutnya memang seleksi wawancara terbuka ini telah selesai dilakukan, Livi, sekitar pukul 3 sore tadi telah selesai dilakukan. Dari 19 capim KPK telah semuanya melewati wawancara terbuka bersama dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Dan pansel KPK sendiri setelah selesai melakukan wawancara terbuka langsung melakukan rapat konsolidasi internal. Dan untuk mengetahui apa saja hasil dari rapat konsolidasi internal tersebut dan juga evaluasi secara formal dan juga secara general terkait dengan wawancara terbuka ini, kami sudah bergabung dengan Betty Alisyahbana selaku salah seorang anggota dari pansel KPK. Selamat sore Ibu Betty, terima kasih telah bergabung dengan Kompas TV. Ibu, ini kan sudah dilakukan ataupun sudah selesai wawancara terbukanya dan kemudian sudah rapat konsolidasi tadi pansel. Mungkin bisa dibocorkan sedikit apa hasil rapat konsolidasinya? Apakah sudah ada nama yang kuat untuk diajukan ke Presiden? Oke, sebelumnya saya ingin sedikit koreksi ya. Jadi yang nanti memilih menjadi 5 itu DPR. Jadi proses fit and proper itu dilakukan di DPR, memilih dari 10 menjadi 5. Nah, mengenai rapat tadi, kita baru membahas karena 9 pansel ini latar belakangnya berbeda-beda. Jadi kami bertukar catatan mengenai masing-masing calon dan melihat apalagi yang masih mesti diklarifikasi. Kami akan berkumpul lagi pada hari Jumat jam 9 pagi untuk mendengarkan presentasi dari tim dokter di RSPAD tentang hasil tes kesehatan jiwa dan raga ya. Setelah itu kami akan rapat lagi untuk menentukan nama-nama yang nantinya akan kita laporkan kepada Bapak Presiden yang rencananya akan kita lakukan pada tanggal 31 Agustus. Kemudian Ibu Betty, ini kan juga sempat ada laporan mengenai rekening yang mencurigakan dari beberapa calon pimpinan KPK. Tadi juga saat seleksi ini sempat dikonfirmasi kepada salah satu capim yakni Irjen Yoce Mende tentang aliran rekening ke dalam rekening beliau. Apakah nantinya aliran rekening ini menjadi salah satu referensi ataupun rekomendasi untuk menentukan capim KPK ke depannya? Ya, jadi memang yang kita cari adalah pimpinan KPK yang integritas tinggi. Jadi kenapa kita melihat aliran rekeningnya untuk meyakinkan bahwa semua yang masuk itu integritasnya bagus, rekam jejaknya bagus. Tentunya di samping kriteria yang lain ya. Jadi ada integritas, ada kepemimpinan, ada independensi, kemudian ada kompetensi ya. Jadi dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya yang itu kita lihat untuk menentukan dari 19 menjadi 8 nama yang kita usulkan kepada Bapak Presiden. Dan ini kan ada beberapa capim yang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pansel. Apakah ini menjadi salah satu penilaian juga dari pansel, Bu? Kalau yang pemahaman saya pertanyaan itu kan sebetulnya disampaikan bahwa pertanyaan yang menentukan ketua atau bukan ketua itu kan di DPR. Jadi itu jawaban yang disampaikan. Saya pikir itu menurut saya itu jawaban yang valid juga. Ibu, ini kan tentu saja ada visi dan misi yang dibawa oleh para calon pimpinan KPK. Melihat dari 19 nama ini, adakah mungkin visi dan misinya memiliki terobosan yang unik untuk KPK ke depannya menurut pansel? Kita lihat memang masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda ya. Ada yang berbeda sama sekali dengan bentuk KPK saat ini, yaitu adalah hal-hal yang kita perhatikan di dalam menentukan
calon yang akan kita pilih. Dan ada aspek penilaian selain dari leadership dan juga kompetensi lain. Apakah juga tetap akan mempertimbangkan dari tim independen sendiri yang dimiliki oleh pansel dan juga laporan masyarakat lainnya? Iya, jadi seperti diketahui kita memang bekerja sama dengan kepolisian, dengan PPATK, dengan kejaksaan, dengan BIN, dengan Kementerian Keuangan dari segi ketaatan laporan pajak dan koalisi masyarakat sipil yang diwakili oleh ICW. Jadi hasil tracking mereka itu menjadi pertimbangan dan kita juga klarifikasi pada wawancara, kita juga klarifikasi melalui tim independen yang kita terjunkan ke lapangan ya. Jadi semua masukan itu tentu berguna dan kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan dan kita akan menggabungkannya dengan hasil-hasil yang kita temukan selama proses ya, baik tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan ini adalah tahap 4 untuk menentukan 8 nama nantinya yang kita masukkan kepada Presiden. Apakah masih akan bertemu dengan pihak-pihak lain, Bu? Mungkin dengan Presiden atau mungkin pihak lain terkait dengan Capim? Ada kemungkinan ya. Siapa? Mungkin pihak mana begitu? Kita belum tentukan sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang masih mesti diklarifikasi, kita akan klarifikasi. Baik, terima kasih Bu Betty atas waktunya. Terima kasih. Baik. Dan saudara, memang nantinya dari 19 nama ini masih harus menunggu dari hasil dari tes kesehatan yang baru akan keluar pada tanggal 28 Agustus. Berdasarkan hasil rekomendasi dari tes kesehatan ini, nantinya akan dimasukkan ataupun akan diajukan kepada Presiden 8 orang nama dan sudah bergabung nantinya adalah Robi Aryabrata dan juga Busro Mukodas, 2 orang yang telah melewati tahap fit and proper test di DPR untuk kemudian nantinya Presiden akan memajukan nama kembali ke DPR dan akan melewati fit and proper test pada Desember mendatang. Demikian sementara laporan kami dari Kantor Sekretariat Negara. Kembali ke Livi di studio. Terima kasih Feni Sinuraya langsung dari Kantor Sekretariat Negara.